Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam rahmat Allah Ta'ala dan dalam bimbingannya selalu di dalam jalan ketakwaan, jalan kebaikan, atau jalan selamat. Kesempatan ini saya ingin berbagi atau menyampaikan sedikit pengetahuan ilmu yang semoga akan bermanfaat bagi saudara-saudara semua yang dalam pencarian. Sebelumnya saya sampaikan bahwa apa yang saya sampaikan, yang saya bagi ini adalah bersumber dari keilmuan yang jelas. Sumber dan keilmuan yang jelas itu saya dapatkan dari pemilik dan pemegang ilmunya. Pemilik dan pemegang ilmunya adalah seorang ulama bila. Dan hanya seorang ulama bila saja yang bisa menyampaikan ilmu tentang mengenal Allah, ilmu ma'rifatullah. Ilmu ma'rifatullah itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya mengenal Allah. Jadi ada yang menolak atau menganggap bahasa ma'rifatullah itu bahasa yang berlebihan atau yang tinggi-tinggi banget atau yang bagaimana gitu. Jadi kita tidak masalah itu karena pengetahuannya baru sampai itu. Itu hanya sebuah bahasa. Jadi ilmu mengenal Allah atau ilmu ma'rifatullah itu sama, hanya beda bahasa. Gitu ya. Nah, ketika saya menyampaikan ini karena atas dasar sumber yang benar dari seorang ulama bila itu orang yang terpilih dan pilih Allah, ya kan, kriterianya jelas, bisa dinyatakan benar. Karena apa? Yang disampaikan ulama bila pasti berdasarkan sumber, berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Kita juga bahwa tidak merasa yang paling benar juga, tidak merasa yang paling benar juga. Nah, harus diketahui bahwa dalam menerima ilmu ma'rifatullah itu ada dua jalur ilmu ya, dua jalur ya. Yang pertama jalur umum dan jalur yang khusus. Nah, yang saya pelajari dari jalur yang khusus ya, dari ulama billah. Jalur umum itu Anda bisa bertemu orang di mana saya berada, bahkan di YouTube, di konten-konten jalur umum seperti itu. Para pendahulu, orang tua. Nah, mereka jalur umum itu ada yang metodenya tasawuf dan sebagainya, semua baik-baik saja. Jadi ketahui ada jalur umum dan jalur khusus. Kalau jalur khusus pasti ya disampaikan ilmu itu dari ulama billah dan berurutan ilmunya serta sistematis urut, gitu ya. Ya, jadi kali ini kesempatan ini saya akan melanjutkan kemarin tentang mengenal ilmu ma'rifatullah atau mengenal ilmu mengenal Allah. Sebelumnya saya sampaikan juga bahwa ilmu mengenal Allah atau ilmu ma'rifatullah itu untuk menyempurnakan tauhid, untuk mencapai tauhid sejati. Ya, dipegang bahwa ilmu ma'rifatullah itu bukan untuk mencari kesaktian, mencari keramat dan sebagainya, itu urusan Allah itu. Intinya itu untuk menyempurnakan tauhid, mencapai tauhid yang sejati. Ya. Ilmu mengenal Allah atau ilmu ma'rifatullah, setelah saya sampaikan kemarin bahwa ilmu itu dikenal juga di agama lain dengan istilah yang berbeda dengan arti yang sama, yaitu ilmu mengenal Tuhan yang Maha Esa. Dalam agama Islam sebenarnya ilmu mengenal Allah ini ilmu yang wajib ya, wajib dipelajari dan dipahami. Karena jadi untuk diketahui bahwa dalam mempelajari dan memahami ilmu mengenal Allah, mengenal ilmu ma'rifatullah itu dibagi dua golongan, yaitu golongan yang fardu ain. Golongan fardu ain itu sebenarnya semua individu muslim itu harus mempelajari dan memahami ilmu ma'rifatullah. Sebagaimana tadi bahwa awaluddin ma'rifatullah, awal beragama adalah mengenal Allah. Nah, itu dijadikan sebagai kunci pembuka ilmu ma'rifatullah dalam mempelajarinya melalui berbagai pemahaman. Yaitu yang pertama pemahaman tentang hakikat Islam. Nah, itu harus dipelajari. Kemudian pemahaman tentang sholat sebenarnya. Kemudian pemahaman tentang hakikat syahadat, pemahaman tentang diri sebenar-benar diri,
mengetahui tentang tingkatan keilmuan yang ada 4. Musyariat, tarekat, hakikat, marifat. Memahami tentang tingkatan keyakinan yang ilmu yakin, anul yakin, hakul yakin, dan kamal yakin. Memahami tentang setan, nah, itu harus tahu juga. Itu dijadikan dasar pemahaman untuk mengenal ilmu mengenal Allah. Golongan yang pertama, yang fardu ain, yang yaitu bagi semua individu yang sebenarnya harus menerima ilmu itu. Yang kedua itu golongan yang fardu kifayah. Golongan fardu kifayah itu yaitu golongan atau orang-orang tertentu yang terpilih dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terpilih dan dipilih Allah taala untuk diharapkan menjadi mata rantai ya, yang bisa nanti menyampaikan ilmu ma'rifat ini atau ilmu mengenal Allah ini pada generasi seterusnya. Nah, golongan ini menyampaikan ilmu yang mendalam, hal-hal ilmu ma'rifat yang mendalam. Mengapa disebut pemahaman yang mendalam? Karena keseluruhan ilmunya bersifat batiniah atau rohaniyah. Jadi bisa bersifat gaib ya, sehingga sulit diterima oleh orang pada umumnya. Yang kedua, mengapa pemahaman yang mendalam? Karena keseluruhan ilmunya disampaikan tentang hal-hal yang tersirat. Nah, yang tersirat disampaikan tersurat, sebagaimana Quran ada pemahaman yang mendalam, berarti yang tersurat. Sebagaimana surat Al-Baqarah 269 ya, Allah menganugerahkan al-hikmah pada orang-orang yang dikehendakinya. Al-hikmah adalah pemahaman yang mendalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Untunglah orang-orang yang mendapatkan anugerah hikmah itu dan dia mendapatkan karunia yang banyak. Itu. Kemudian, mengapa pemahaman yang mendalam? Karena disampaikan itu berdasarkan perjalanan rohani atau perjalanan sebetulnya masing-masing yang berkaitan juga alam gaib. Misalnya bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW, berjumpa Nabi Khidir AS, berjumpa Sultan Wali Syaikhul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu dan sebagainya dan seterusnya. Nah, ini di ilmu ini diterima oleh golongan yang fardu kifayah. Sehingga ada dua perbedaan tadi sesuai dengan tingkatan dan urutan atau sebagaimana saya sampaikan secara sistematis seperti itu. Demikian sedikit yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sekali lagi saya sampaikan bahwa ilmu ini saya sampaikan berdasarkan sumbernya dari ulama billah, bahkan telah diterbitkan kitabnya ya, kitabnya yang berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Barang siapa yang dikehendaki Allah bisa mendapatkan kitab itu dan bahkan berjumpa dengan beliau langsung sumber ilmunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.